Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan bersama para guru-guru kita, Ustadz Ansari, Ustadz Rifai, Dr. Sunandar, Bang Fatahillah, ya, Ustadz Muslih, Ustadz Hudanus Sidik, Ustadz Maulana, Ustadz Luqman, Ustadz Saifuddin, Ustadz Mukhtar, Ustadz Mufti Ali MA, Ustadz Jainil Haq, Ustadz Saifullah, Ustadz Alvin, Ustadz Amar, amin, insyaallah. Dan semua Ustadz Andre, ini banyak banget Ustadz yang nyelinap nih. Insyaallah semua asatidz diberkahi oleh Allah. Semua halaqah diberkahi oleh Allah, semua pemirsa diberkahi oleh Allah. Tanda Allah berkahi hambanya, disenangkan ibadah, disenangkan amal saleh, senang ngaji, senang beramal. Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang betapa pentingnya rezeki yang halal dan mencari rezeki yang halal dan berusaha berikhtiar dengan rezeki yang halal, karena disitulah keberkahan demi keberkahan. Sebelumnya kita akan baca dulu surah Ali Imran ayat 161 bersama Al-Hafidz Ustadz Muslim, guru para penghafal Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghdul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Nabi sama sekali tidak patut dicurigai berbuat curang. Siapa saja yang curang dalam mengurus hak orang, kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasil kecurangannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan dengan sempurna atas perbuatannya. Mereka tidak akan dirugikan dalam pemberian balasan di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Kali ini kita segera saja bicara dengan Bang Samsul Arifin. Beliau adalah motivator juga pengusaha. Allahu Akbar, pengusaha motivator internasional, anti riba. Inginnya rezeki yang halal. Ternyata disitulah kunci keberkahan. Maka siapapun yang ingin berkah, carilah rezeki yang halal. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara Anda yang ingin di dunia bahagia? Angkat tangan kanan, katakan saya. Nggak kedengaran sayanya? Saya. Oke, yang ingin di akhirat masuk surga? Saya. Yang dua-duanya? Saya. Alhamdulillah. Banyak orang yang datang ke saya, terutama para pengusaha. Anda di rumah yang para pebisnis, tolong perhatikan benar-benar apa yang akan saya sampaikan. Mereka datang ke saya, sejak tahun 2001 saya membimbing banyak pengusaha. Pak Samsul, bisnis saya tumbuh Pak Samsul, bisnis saya berkembang. Lalu masalahnya di mana? Itu dia Pak Samsul, perkembangan bisnis saya tidak sejalan, malah lebih kecil dari perkembangan masalah-masalah yang saya hadapi. Yang kedua, orang lain datang, Pak Samsul, bisnis saya berkembang Pak Samsul. Lalu kenapa? Uang saya banyak Pak Samsul. Loh, bagus saya bilang. Itu dia Pak Samsul. Keluarga saya makin renggang Pak Samsul. Saya malah makin kosong Pak Samsul. Anak-anak makin tumbuh tapi mereka nggak nurut kepada saya Pak Samsul. Nah, jamaah rahimakumullah dan Anda para pemirsa di rumah. Itu tanda-tanda hilangnya keberkahan dari harta. Berkah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Harta yang bertambah, jika memberikan keberkahan, akan bertambah pula kebahagiaan, akan bertambah pula manfaat yang diberikan, dan akan bertambah pula kesolehan orang-orang yang punya harta itu. Jika itu hilang,
dengan bertambahnya uang Anda, bertambahnya penghasilan Anda, akan tetapi Anda malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda keberkahan hilang dari Anda. Ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti, di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, kita semua akan tegak berdiri, santai-santai saja, sampai ditanya 4 hal. Berapa hal? Kalau ngomong 4 gimana tangannya? 4 ya. Yang pertama, sampai ditanya, umurmu untuk apa kamu habiskan? Yang kedua, ilmumu untuk apa engkau manfaatkan? Dan yang ketiga, tubuhmu, jiwamu untuk apa engkau korbankan? Khusus tentang harta. Yang lain-lain tadi ditanyakan untuk apa, tapi harta ditanya 2. Yang pertama, dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu memanfaatkannya. Hari ini banyak kita yang gak peduli dari mana kita mendapatkannya, sehingga harta-harta yang didapatkan lebih banyak harta haram, harta hulul. Ketika bekerja banyak korup. Ketika berbisnis kita nggak memperhatikan dari apakah bisnis kita halal, apakah akad-akad kita benar, apakah modal kita benar. Ketika saya tanya tadi pengusaha yang datang kepada saya, apa saja yang telah Anda lakukan? Pak Samsul, saya sudah belajar bisnis Pak Samsul, banyak buku. Oke, luar biasa saya bilang. Yang wajib-wajib Anda laksanakan, sudah Pak Samsul. Yang sunnah-sunnah sudah. Lalu saya tanyakan begini, ada maksiat nggak di bisnis Anda? Pertama, maksiat di bisnis, salah satu yang jelas tuh riswah atau suap menyuap. Yang kedua, kebohongan. Bohong membuat laporan keuangan agar dikasih modal. Pernah kenal dengan pengusaha yang begitu? Ya, laporan keuangan diperbaiki, itu dibaik-baikin ya Pak ya. Dan yang ketiga, yang sering tidak disadari adalah ketika mereka mendapatkan modal Ustadz, ada riba di sana. Ada apa? Jamaah sekalian, ada riba di sana. Nah, riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ya, ayat 276. Yang artinya begini, ya, buka semuanya Al-Baqarah ayat 276, bisa dibaca Ustaz? Al-Baqarah 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yang artinya, Allah akan menghancurkan keuntungan dari riba sedikit demi sedikit. Akan tetapi Allah akan terus menerus memperbanyak harta yang didermakan untuk membela Islam. Allahu Akbar. Allah tidak menyukai orang yang ingkar kepada agamanya, lagi berbuat durhaka kepada manusia. Allah akan menghilangkan keuntungan riba sedikit demi sedikit. Mungkin bisnis Anda terlihat untung, tapi Allah memusnahkan kemanfaatan dari harta Anda. Allah mencabut kemanfaatan, Allah mencabut keberkahan dari bisnis dan harta Anda. Dan yang paling orang lupa bahwa seringan-ringannya dosa riba, ingat, seringan-ringannya dosa riba sama dengan memperkosa ibunya sendiri. Bayangkan jemaah, di depan kita ada seorang laki-laki memperkosa ibunya. Kita akan apain anak itu? Kita akan hajar anak itu, kita akan bunuh anak itu. Itu seringan-ringannya dosa riba, tapi kita selama ini melakukannya. Dan yang kedua, 1 dirham dosa riba, berapa banyak? Sama dengan 70.000 rupiah kurs saat ini. Sama dengan berzina dengan 36 pelacur dosanya. Bayangkan sekali lagi, di samping rumah kita ada pesta, laki perempuan, 36 perempuan, 1 laki dari situ, ada pesta. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bakar rumah itu. Itulah seringan-ringannya dosa riba, 1 dirham, 70.000 rupiah. Na'udzubillah min dzalik. Saya mengingatkan saya sendiri dan kita semua, mari kita benar-benar bersihkan usaha kita, harta kita dari maksiat. Salah satunya adalah riba. Lalu Pak Samsul, mana mungkin kita bisa bebas riba? Alhamdulillah, dengan kekuatan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beberapa pengusaha hari ini sudah mereka berkomitmen untuk bebas riba, dan alhamdulillah bisnisnya, hartanya luar biasa melesat.
Nih beberapa orang kami bawa di sini, termasuk di antara jamaah ada di sini. Nah, 2 orang di antaranya di depan. Ada Pak Samsudin, beliau bisnisnya adalah bisnis fashion. Jamaah sekalian, dan hari ini fashionnya dulu ketika masih penuh dengan riba, mau jual 1 piece aja dengan harga ratusan ribu, berat rasanya. Tapi sekarang begitu sudah berkomitmen membebaskan diri dari riba, harga jutaan, laku keras. Dan produknya sekarang sudah masuk pusat-pusat mode internasional, mulai dari Paris, New York dan sebagainya. Seorang pengusaha muslim, produknya world class. Yang kedua yang saya bawa sini adalah Pak Bill. Beliau sebelum Google masuk Indonesia, beliaulah orang yang bertransaksi dengan Google pertama kali. Setiap transaksi enggak banyak, cuma 1 juta. Berapa? US dollar. Beliau orangnya. Subhanallah, subhanallah. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah sekali ya ikhwah. Tentu kita tidak sampai di sini saja. Kita amalkan dan kita ingin tahu kunci-kuncinya. Ikutlah kajian motivasi bersama beliau dan alhamdulillah beliau mewakafkan diri beliau untuk training menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses tanpa haram, Tanpa maksiat. tanpa maksiat. Allahu Akbar. Setiap Sabtu di Masjid Azikra ini, silakan datang di sini dan daftarkan di Masjid Azikra ini atau hubungi website beliau. Ya, di mana Bang? Di www.sbcglobal.co.id. Ketik sekarang. Oh subhanallah, ketik sekarang. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah membuka jalan. Di antara pintu-pintu rezeki adalah mencari rezeki yang halal. Asal banyak tapi berkah. Iya kan Bang? Ini kan pengusaha-pengusaha. Banyak rezekinya, berkah lagi. Udah sedikit, hilang berkah lagi. Rasulullah SAW bersabda, Tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung. Rezeki kekayaan di tangan hamba Allah yang saleh. Allahu Akbar. Itulah hamba yang diberkahi oleh Allah. Dan Allah memperhatikan agar hamba-hambanya memperhatikan makanan rezeki yang halal. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Surah Abasa. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Kenapa Allah memperhatikan ini? Karena sumber keberkahan dari rezeki yang halal, dari makanan yang halal. Kalau rezeki itu haram, jadi darah, jadi daging. Ini menjadi hijab hubungan kita kepada Allah. Doa pun tidak diijabah. Kan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi rahasia untuk diijabah doa. Perbaiki makananmu, maka Allah ijabah doamu. Ingat ketika ada orang yang menangis-nangis dalam berdoa, Rasul bersama sahabat lewat, lalu sahabat berbisik-bisik, itu doanya pasti mustajab. Rasul mendengar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hampir saja aku mengira seperti yang kalian kira, doanya mustajab. Akhbarani Jibril, tapi Jibril beritahu kepadaku, doanya tidak sama sekali diijabah oleh Allah, walaupun dia menangis-nangis. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia penipu. Makanannya dari hasil menipu, pakaiannya dari hasil menipu, mulutnya dari makanan dari hasil menipu. Bagaimana Allah menjawab doa penipu? Subhanallah. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min sukhtin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Allah suburkan rezeki yang halal. Allah suburkan sedekah, jual beli yang halal. Bahkan berita gembira di akhirat nanti, at-tujarus saduq ma'al anbiya, pedagang-pedagang yang jujur, pebisnis yang jujur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arifin terkejut ketika Bang Samsul datang ke sini. Beliau ikut waktu itu kenal beliau itikaf. Hobinya itikaf beliau ini. Dan hobinya berjamaah di masjid. Anaknya pun menghafal Al-Quran. Istri Alhamdulillah juga. Alhamdulillah.
Senang semua. Satu. Ya, maaf. No comment. Oke. Alhamdulillah, subhanallah, berkah sekali. Karena rezekinya halal, mau mendorong beliau ingin terus halal. Kalau haram, coba lihat di televisi itu, korupsi perempuan, zina, korupsi zina, korupsi zina. Ya. Korupsi zina, itu CS-nya karena rezekinya haram. Maunya maksiat, rezeki halal, maunya ke masjid, maunya ibadah, maunya taat, maunya berakhlak mulia. Energinya positif, lahirlah kemuliaan akhlak itu. Sehingga datanglah keberkahan demi keberkahan. Makin kaya dia, makin dermawan dia, makin kaya dia, makin senang ibadah, makin kaya dia, makin mulia akhlaknya, makin kaya dia, makin berkah rumah tangganya, makin berkah hidupnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, sayang terbatas waktu. Jangan lupa kembali zikir di masjid tercinta Azikra ini tanggal berapa? 27 Muharram 1 Desember. Ikhwah, mengingat puluhan ribu jamaah datang setiap bulan, jangan datang jam 7. Usahakan datang lebih awal. Datang dari awal, karena jam 2 malam sudah mulai salat malam bersama. Itu pun ribuan jamaahnya. Allahu Akbar, masih banyak di negeri ini yang senang salat malam. Masih banyak di negeri Indonesia tercinta ini yang berjamaah di masjid. Masih banyak yang berzikir, beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. 3 hal yang menolak azab Allah. Wal mustaghfir bil ashar. Masih banyaknya orang minta ampun di waktu sahur. Al mu'tamirina baiti. Masih ada yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Kemudian yang ketiga, masih ada al mutahabina fiyah, saling mencintai karena Allah. Allahu Akbar, jangan lupa amal jariah yang menyuburkan rezeki kita untuk pondok pesantren Az-Zikra. Berkahi semua yang beramal ya Allah. Doakan berkahi semua yang beramal ya Allah. Amin, amin, amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ANTP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.